Halo, kembali lagi dengan saya William di program Crispy, kreatif dan inspiratif. Nah, kali ini Bursa Kreatif ini sedang bertandang nih ke sebuah tempat yang nyaman, pemandangannya cakep nih. Nah, kali ini kita mengundang bintang tamu kita ini, Bro Mario. Nah, Bro Mario bisa kenalin nggak? Nah, Udah nggak pandemi kan? Bro Mario bisa kenalin nggak ini tentang backgroundnya, kuliahnya di mana, terus kemudian kerjanya di bidang apa gitu. Silakan. Oke. Nah, sebelumnya nih terima kasih udah diundang buat ikut podcast ya. Acaranya namanya Crispy. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti interviewnya jadi nggak garing ya sama saya ya, karena kan namanya Crispy. Oke. Nah, sebelumnya sih saya mau coba perkenalin singkat aja. Oke. Nama saya Mario. Saya kuliah dulu di salah satu universitas swasta di Jakarta. Masih di Indo lah, nggak jauh-jauh. Angkatannya perlu nggak? Nggak Angkatannya masih 2010 ke bawah lah. Oke. Nah, saya ngambil majornya itu ekonomi akuntansi. Oke. Gitu. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kalau boleh tahu ya, dulu itu kenapa memilih subjek atau program akuntansi? Ya, bro. Mau jujur apa bohong? Nggak, sebenarnya sih kenapa milih akuntansi? Iya. Itu mungkin ngikut kakak ya. Kebetulan kan anak bungsu. Jadi kakak gue tuh yang satu ekonomi akuntansi, yang satu manajemen. Sebenarnya gue tertariknya sama Fakultas Ilmu Administrasi, ada tuh VIA. Nah, itu dia skup belajarnya skup keilmuannya lebih campur-campur, hukum ada, apa segala macam ada, dan kebetulan di kampus gue tuh akreditasinya bagus. Oke. Ya, tapi gue setelah ngobrol-ngobrol sama kakak gue gitu, akhirnya dia bilang sih akuntansi lebih banyak peluangnya nanti setelah kita meningkat nih dari kuliah ke pekerjaan. Kurang lebih sih background itu, tapi benar-benar pilihan sendiri, nggak diarahin paksa atau apa enggak. Nah, terus setelah lulus gitu gimana tuh? Bisa diceritain nggak setelah lulus kerjaannya di bidang apa dan sebagainya? Oke. Nah, ini kebetulan waktu di eranya gue kuliah. Ini nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh memang di lingkungan gue itu lebih berpikir tuh akuntansi jadinya mau kemana sih gitu. Oke. Nah, ternyata lebih banyak tuh beralih ke profesi external auditor lah ya. Auditor, sebutnya. Nah, itu kan mereka kerjanya di kantor akuntan publik kan. Nah, kebetulan beberapa dosen juga banyak yang backgroundnya itu. Jadi kita bisa ngeliat lah kurang lebih, oh kalau jadi auditor tuh kayak gini. Nah, mulai saat itu sih sebenarnya gue lebih suka sama perpajakan. Jadi akuntansi itu kan luas ya. Ya kan? Lalu juga akuntansi. Ya, akuntansi kan luas tuh. Nggak melulu ngomongin audit, nggak melulu ngomongin finance atau akuntansi keuangan gitu. Ada juga perpajakannya gitu, luas kan. Nah, kenapa gue lebih suka perpajakan? Karena menurut gue lebih clean and clear, karena dia kan rule base ya. Jadi A ya A, B ya B gitu. Sedangkan akuntansi kan ada standarnya. Nah, itu kan tergantung interpretasi masing-masing kan. Itu sih awalnya gue sukanya ke perpajakan. Tapi pada akhirnya setelah menjelang semester akhir tuh, nah ini mungkin bisa jadi poin juga sih. Ya. Menjelang semester akhir tuh gue udah mulai mikir nih, lulus kuliah apa yang mesti dipersiapin gitu. Nah, akhirnya gue ngambil intern di kantor akuntan publik. Nah, disitulah berubah tuh alurnya dari yang tadinya gue peminatan perpajakan, justru gue jadi puter balik ke arah auditor. Awalnya sih di situ. Nah, auditor itu apa sih Kak? Kalau buat anak akuntansi mungkin ngerti ya Pak. Tapi kalau untuk orang awam nih, Sobat Crispy kan belum tentu semuanya jurusan akuntansi atau ekonomi. Bisa dijelasin nggak auditor itu apa gitu? Kayak bahasa gampangnya aja kali ya. Audit kan tuh sebenarnya lebih ke pemeriksaan gitu kan.
dan fokusnya ke laporan keuangan. Iya. Nah, auditor sebenarnya ada internal audit, ada external audit. Nah, kalau gue kan di external audit dulu. Iya. Yaitu lebih fokusnya pemeriksaan laporan keuangan. Tapi kita nih dari eksternal, dari kantor akuntan Yes. publik yang di hire secara profesional gitu kan. Yes. Untuk akhirnya produk akhirnya sih opini atas laporan keuangan gitu kan. Oke. Yang mungkin nanti ya pasti udah sering denger lah hasil laporan audit opininya apa gitu Yes. kan. Itu kan cukup penting tuh untuk si perusahaan untuk dilihat sama masyarakat, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang TBK gitu Yes. Yes. yang udah listing. Oke. Terus kemudian setelah jadi auditor atau setelah magang itu intern, kemudian lanjutannya kemana? Oh, Bro. oke. Nah, gue di auditor itu kan dari lulus kurang lebih 7 tahun lah Iya. di auditor ya. Iya. Nah, mungkin ini gue ada sedikit titipan juga sih, pesen nih. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang memilih Iya. untuk berkarir di auditor gitu. Yes. Nah, itu jangan, udah pasti waktu kerjanya kan nggak lihat waktu tuh. Bisa lembur-lembur. Nah, tapi jangan lupa untuk ngelengkapin diri dengan yang tadi kita ngobrol juga, sertifikasi-sertifikasi. Sertifikasi. Iya, karena itu penting juga tuh untuk kedepannya sih, pentingnya juga menurut gua. Jadi begitu lo udah nggak diaudit, orang tahu oh bener nih auditor, karena disitulah kelihatan kan oh ada sertifikasinya nih. Kalau di Indonesia kan CPA gitu kan. Karena orang Indonesia masih ngelihat dari gelar ya kak. Ya nggak bisa dibohongin sih. Oke. Dari kalau kuliah, awal kuliah mau masuk kerja pasti dari IPK. Itu penting juga kan tuh Iya, buat iya. ngebuka kita masuknya di perusahaan apa sih gitu kan. Oke. Iya. Iya. Nah, yang kedua ya sertifikasi itu. Iya. Iya. Tadi lanjutan setelah jadi auditor ya. Auditor. Nah, akhirnya setelah 7 tahun di jadi external audit, udah mulai galau lagi tuh. Kenapa tuh? Udah mulai galau kan. Wah, nih kayaknya dengan jam kerja yang kayak gini, terus itu kan kita istilahnya on paper aja ya. Kebanyakan di paper kalau gue ngeliatnya, tapi ini gue nggak nyalahin sih. Banyak juga ilmunya. Dari mindset apa tuh bisa terbentuk lah waktu kita jadi auditor. Nah, akhirnya gue memutuskan mau pindah nih ke korporasi, ke perusahaan lah. Perusahaannya. Dan kebetulan waktu itu kurang lebih tahun 2019 kali ya. Itu gue dapat kesempatan tuh. Tepat banget sebelum COVID kan. Itu gue dapat kesempatan pindah ke korporasi tuh untuk pertama kalinya. Korporasi, oke. Nah, di sana sih ini yang unik gitu. Dari gue awalnya kuliah maunya perpajakan, pindah ke audit. Terus di audit udah mulai galau mau pindah ke korporasi. Nah, waktu gue masuk di korporasi ini, di perusahaan lah ya, bilangnya gitu ya, di perusahaan swasta, kebetulan udah dapat kesempatan kan. Agak gimana ya, perusahaan tuh kan pengen mungkin nerima orang yang udah common sama habit di perusahaan tuh kayak apa. Sedangkan kita kan dari kantor akuntan publik yang mana lingkungannya beda jauh nih. Iya benar. Sama di perusahaan gitu. Nah, gue dapat kesempatan itu, senang juga, terus dapat juga job desk yang lumayan berbeda sih. Tapi agak nyambung. Nah, job desknya itu gue di sana jadi business development gitu. Nah, ini sih menurut gue mainan baru juga lah gitu kan. Karena kan sebelumnya kita yang fokus di audit, di accounting gitu. Nah, ini mulai agak berlari ke arah bisnis, ada marketing, ada penjualan juga gitu. Dan ya lumayan lah bisa ngikutin, kurang lebih gitu sih. Business development tuh ngapain aja ya, bro? Nah, kalau gue juga waktu itu begitu pertama kali dipercaya, oh udah lu jadi business development aja. Gue juga sampai nyari-nyari tuh, business development tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Tapi ternyata di setiap industri itu bisa beda-beda. Cuma kalau gue ngelihatnya ya, kita kayak membantu owner nih, entah mungkin idenya bisa dari owner, dia mau ada bisnis baru apa, terus kita coba observe. Terus karena gue waktu itu dari keilmuan akuntansi ya, pastinya dari keuangannya lah, bantu observe ya kan. Nah, ada juga bisa jadi kita yang harus munculin ide baru, terus kita propose ke owner. Oke. Ini mungkin bisa nih, tapi nggak cuma sekedar propose, kita mesti buktiin di atas kertas. Ini ada peluang nih, Pak, gitu. Ini ada peluang nih dari bisnis ini. Hanya sebatas planning atau sampai eksekusinya sampai jadi?
Nah, lebih ke planning sih, tapi Oke. di saat planning itu kita harus kolaborasi tuh sama departemen-departemen lain. Nah, disinilah menurut gue ilmu auditor itu kepake juga, karena waktu kita jadi audit kan kita harus keliling-keliling kan, mungkin bisa ke departemen, ke orang operation untuk inquiry segala macam gitu kan, bisnis proses apa. Nah, di sini jadi kita terbiasa tuh untuk ngobrol sama departemen lain yang mungkin apa disiplin ilmunya beda sama kita ya, tapi kita bisa coba ngerti sampai akhirnya sama-sama kita rangkum jadi satu bisnis plan lah, Oke. bisa dibilang kayak gitu kan. Iya. Jadi satu bisnis plan yang kita propose ke owner untuk mau dijalanin gak nih, visible gak nih gitu kan. Yang penting kan visible apa enggak sih. Kalau on paper visible belum tentu sih realitanya bakalan oke, tapi minimal kita udah ada basicnya gitu loh, Oke. hitungannya. Berarti sampai ini juga ya, merger terus kemudian akuisisi gitu juga ya. Nah kalau waktu sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman gue sih belum. Kalau untuk ngurusin merger Oke. belum. Kalau akuisisi mungkin di tempatnya sekarang nih, kan gue udah pindah lagi kan. Nah itu lumayan ngikutin lah. Oke. Kalau bisnis development ya itu sih menurut gue bisnis development tuh bisa dibilang palu gada juga kali ya. Tapi multidisiplin ya. Iya, mungkin di tiap perusahaan beda-beda. Ada yang mungkin dia udah bisnis development tapi lu di bagian finance-nya aja mungkin ada. Karena gue ngobrol sama beberapa teman juga itu tuh beda-beda di setiap perusahaan bisnis development tuh. Iya beda-beda. Gitu. Iya. Gak ada yang namanya sama jelas mungkin. gitu. Tapi job desk-nya beda. Ya. Oke. Terus ini kan perpindahan ya dari kuliah pajak kemudian auditor kemudian lanjut lagi ke business development. Nah itu apa itu pemikirannya yang mendasari apa sampai berani ambil keputusan berpindah nih? Kayak merubah jalur kan itu kan? Ya. Gimana ya? Kalau triggernya gitu ya? Ya. Mungkin itu gue rasainnya waktu gue jadi auditor tuh. Kenapa itu? Ya sebenarnya sih gue belum ahli banget lah soal keuangan, soal laporan keuangan gitu. Cuma gue waktu itu kayak bisa dibilang agak bosen lah, nih cuma nge-review, kita tahu nih revenue-nya segini, kita tahu nih perusahaan rugi apa enggak. Tapi kita nggak ikut terlibat tuh di dalam sampai dia bisa mungkin tahun ini rugi, tahun depan untung. Nah akhirnya gue pikir gue harus ke korporasi kan. Nah waktu di korporasi itulah gue ditanya sukanya apa gitu. Ya gue bilang gue pengen belajar bisnis, gue mikirnya gitu. Nah itulah waktu begitu ditempatin di business development itu ada tuh kesempatan untuk bisa belajar gimana sih owner berpikir gitu kan untuk menciptakan suatu bisnis. Nah di situ gue tertarik, gue mulai, cobalah, kenapa? Ya ini kan challenge juga ya buat gue. Challenge ya. Ini kan pertama kali gue diterima di korporasi. Kenapa enggak? Gue coba aja sekalian. Kalau emang nggak cocok ya udah. Nanti kan bisa ada jalan selanjutnya. Itu sih kenapa akhirnya gue coba aja ambil challenge itu. Nah, terus setelah lanjut ke business development, kemudian berpindah ke ini sih agak lucu ya, sebenarnya kurang lebih masih sama ya, karena tadi gue bilang kan business development tuh palu gada. Pada intinya nggak keluar dari jalur disiplin ilmu yang gue ambil tuh ekonomi atau finansial ya. Ya atau keuangan lah. Keuangan, gitu. Karena yang kayak kita pernah ngobrol, keuangan sama akuntansi ini serupa tapi nggak sama juga kan. Gitu. Kalau akuntansi kan lebih ke standar ya. Kalau gue ngeliatnya pelaporan keuangan kan. Rule based lah ya. Ya. Kalau sekarang ada mungkin lebih ada risk base juga. Ya, tapi kalau keuangan tuh lu bener-bener masuk ke operationnya si perusahaan, ngurusin keuangannya gitu kan. Banyak, ada treasury, ada collection, ada apa. Iya, gitu. Sebagai support lah ya. Iya, nanti kan itu yang dibentuk jadi suatu laporan keuangan. Nah ini urusannya orang akuntansi nih gitu. Iya. Nah di business development ini gue juga jadi dapet poin tuh buat belajar sedikit-sedikit lah soal corporate finance gitu kan. Nah kerjaan yang sekarang sih sebenarnya masih nggak jauh beda lah sama yang sebelumnya, cuma industrinya aja yang berbeda ya. Jadi
ya jadi udah terbiasa aja sih, mungkin karena dulu waktu di audit kan juga salah satu kelebihannya kita bisa ngaudit berbagai macam jenis industri kan. Jadi sekarang saat kita ketemu industri A, B, C, D ya tantangan, tapi kita yakin nih bisa lah kalau dipelajarin gitu. Kurang lebih gitu. Gimana tuh cara untuk menyusun prioritasnya, gimana tuh kalau ada beberapa project itu biasanya? Oke. Nah ini kan nggak mungkin kita kerja sendirian ya. Yes. Pasti kan ada tim tuh. Nah untuk menyusun skala prioritas gitu ya, itu sih kita udah ada semacam apa ya, habit kali ya. Itu kita kayak selalu update satu sama lain gitu kan. Terus kita bikin nih yang namanya kayak weekly meeting atau apa gitu. Jadi kita tahu nih, oh mungkin awalnya yang kita jadiin prioritas yang A, tapi begitu kita update, oh ternyata yang A lagi mentok nih, yang B dulu kita jalanin gitu. Jadi selalu ada progres lah gitu. Nah itu emang pentingnya di situ manajemen waktu kan. Nah itu juga karena gue agak lama di auditor ya, jadi gue ngeliat juga tuh waktu kita ngaudit kan bisa aja kita handle beberapa klien kan. Nah di situ kan kita juga harus manage tuh, oh nih klien yang ini progresnya udah 50%. Tiba-tiba klien yang lain mendadak harus rilis misalnya. Mau nggak mau yang ini bisa di hold dulu nih. Nah itu berjalan dengan sendirinya aja sih, tapi yang penting kalau secara tim ya tadi ada weekly meeting. Terus kalau buat kita sendiri pribadi bikin catatan aja sih menurut gue, mana yang prioritas. Terus kalau sekarang itu mungkin kalau auditor ngelihatnya juga ketemu orangnya mungkin ya terbatas dari sisi perusahaan itu ya, ataupun terparti mungkin ya terbatas mungkin ya. Nah tapi kalau sekarang di business development dan itu sering ketemu orang atau koneksinya jadi berubah atau gimana ya bro? Oke. Kalau waktu audit maksudnya ketemu klien aja gitu ya, dan sesuai dengan job desk kita aja. Ya kalau di korporasi, terutama kalau di business development ya, gue ngelihatnya itu sih emang kita ketemu banyak orang sih gitu, ketemu orang yang macam-macam juga jenisnya gitu kan, ketemu pihak-pihak yang beda-beda juga gitu. Mungkin karena gue di keuangan gitu atau akuntansi lah, ya kadang ketemunya sama orang bank gitu, yang mungkin ada keterkaitan nih sama proyek kita, atau ya ketemu yang sesama orang keuangan atau akuntansinya juga gitu. Tapi bisa juga meeting sama yang lain-lain dan itu nambah wawasan kita juga sih. Nah ada kendala-kendala nggak selama ini tuh, misalnya kalau dari sisi adaptasi industri baru gitu. Nah itu cara untuk belajarnya gimana, maksudnya untuk adaptasinya, kemudian kalau ada industri baru itu ya cara untuk memahami supaya lebih cepatnya gimana dari Bro Mario nih? Oh, di pekerjaan di job desk business development ya. Kalau adaptasi sih, ya itu sih gue anggapnya ini aja ya, tantangan aja gitu kan. Tinggal kita mau apa enggak cari solusinya gitu. Misalnya waktu gue di business develop, ya sekarang mirip lah ya, tapi gue bilang business development yang gue yang dulu tuh yang lebih yang lebih serius lah gitu. Itu sih tantangannya, kita kan harus ngerti nih, misalnya kita ada di bidang apa, kita misalnya di bidang properti ya, kebetulan waktu itu bidang gue nyerempet-nyerempet lah ke properti gitu. Nah itu kan harus nggak bisa cuma kulit-kulitnya aja tuh, kita harus ke dalam kan ya, yang teknisnya harus ngerti juga lah, atau istilah-istilahnya gitu. Ya udah sering aja ketemu sama misalnya bagian teknik, kita ketemu ngobrol, nggak usah malu tanya nih istilah-istilah ini, karena kan itu ujung-ujungnya akan relate juga sama kerjaan utama kita tuh, waktu ngitung-ngitung, waktu harus bikin bisnis plan, harus bikin bahan presentasi gitu kan. Nah menurut gue sih harus mau bertanya, harus mau buka pikiran kita gitu, jangan mikir kita udah nih cuma sebatas ini, buka aja, telan aja dulu semuanya gitu kan. Nanti akan terpakai dengan sendirinya sih menurut gue. Nah ini kan ada pesan-pesan nggak sih buat
eh Sobat Crispy ini ada pesan-pesan nggak? Maksudnya inspirasi lah supaya misalnya anak-anak yang udah masuk ke akuntansi mungkin dengan tidak sesuai keinginan sendiri gitu kan, atau terpaksa dia harus masuk akuntansi karena orang tua atau keluarganya itu yang diarahkan gitu. Ada pesan-pesan nggak supaya ya punya semangat ataupun punya pandangan gitu lebih luas gitu? Ya kalau gua ya, karena kebetulan juga disiplin ekonomi ilmunya akuntansi, gue sih mulai ngerasa emang bener sih kayaknya dari akuntansi itu kita bisa melebar kemana-mana tuh. Karena mungkin ya, gue ngelihat juga apapun itu kan ujung-ujungnya soal ekonomi, soal duit. Itu kan ujungnya tuh. Nah sebelum mencapai ujungnya duit itu kan kita akan belajar banyak hal kan sebenarnya. Ya mungkin ada sisi legalnya walaupun nggak 100% ya, tetap 100% itu di ekonomi akuntansinya itu. Cuma kan kita jadi ngelihat yang lain, tekniknya, legalnya atau apanya gitu. Jadi menurut gue sih terbukalah kesempatan buat melebarkan sayap, nggak melulu di akuntansinya gitu. Bisa kemana-mana, bisa ke corporate finance, bisa ke audit kan, itu juga bisa ke pajak. Ya. Dan juga mungkin ada beberapa orang juga akuntan ya yang ya kalau saya sendiri sih lihat cukup sukses ya berpindah jalur ya. Misalnya udah nggak fokus ke akuntan tapi pindah jalur, misalnya Helmi Yahya kan. Dulu lulusan akuntansi juga STAN. Kemudian Pak Ignatius Jonan juga akuntan tuh. Jadi top direktur sempat di PT KAI, iya, sempat KAI di kan. Bahana. Bener, merubah KAI ya. Dari yang dulu orang mungkin naik kereta, naik di atas kereta, desek-desekan, nggak ada AC, sekarang sampai ada AC kan. Lebih nyaman. Nah mungkin Bro Mario juga bisa nih. Kalau dari wajahnya, penampilannya kan kayak ini ya, kayak CEO-nya Prestige ya. Pak siapa? Rudi Salim ya. Nah kan. Ya mudah-mudahan. Siapa tahu nih bisa kalau jadi. Kalau baik-baik diaminin. Ya. Tapi kedepannya ini apa nih Bro Mario nih? Udah ada planning 5 tahun atau 10 tahun ke depan, misalnya pingin jadi dirut atau pingin jadi bisnis atau pingin kuliah S2 bahkan ke luar negeri, gimana tuh? Bro Mario. 10 tahun kejauhan ya. Yeah. Kayaknya ilmu gue juga masih belum mumpuni banget sih. Cuma ya kalau dibilang mimpi, ya mungkin gue sih yang pertama stepnya pengen sih kalau ada kesempatan dan dana kan pasti kalau mau S2 itu ngambil bisnis gitu misalnya. Mungkin dari situ kita bisa lebih pede lagi tuh buat nentuin jalur. Gue kayaknya siap nih jadi apa? CFO atau jadi CEO atau mungkin buka bisnis sendiri gitu kan. Karena menurut gue pendidikan penting juga sih. Penting ya? Penting. Dan orang Indonesia masih ngelihat gelar ya bosnya. Ya itu satu. Tapi di luar itu pendidikan itu kan buat pagar-pagarnya kita ya. Nah itu menurut gue penting untuk menentukan karir ke depannya. Tapi ada rencana ini bisnis nih atau? Bisnis? Masih di angan-angan. Pengen ya ada, tapi belum mulai lah. Oke, kalau boleh tahu nih spill dikit nih. Kira-kira bidang apa gitu atau bahkan mungkin udah mulai nih kayaknya nih. Belum sih. Belum ya. Cuma kalau lingkungan di sekitar ya maksudnya teman, keluarga itu ada yang mulai bisnis kecil-kecilan ya, UMKM ya. Enggak yang udah jadi bisnis besar gitu, enggak. Ya ada yang di bidang F&B lah kerennya ya, atau makanan, catering gitu. Ada juga yang di bidang kayak gue suka sharing nih sama temen gue gitu. Ya dia ngelihat sekarang kan lagi ada isu lingkungan gitu. Nah dia tuh main tuh di pengolahan sampah gitu. Yang kayak gitu-gitu sih. Cuma emang gue belum berani melepas titel pekerja. Siap. Oke. Ya. Nah ini ada yang terakhir nih. Ada pesan nggak buat Sobat Crispy gitu? Apa ya?
Dari gua nih ya, Yes. pribadi gitu. Yes. Waduh. Menurut gua sih yang penting nih. Yeah. Ada orang yang bilang juga, gua ada beberapa sih yang ngomong, pinter itu penting, tapi bisa kerja lebih penting lagi. Bisa kerja ya, bisa kerja tuh luas tuh. Lu mesti bisa beradaptasi sama pekerjaan gitu kan, sama hal-hal baru gitu. Kayak lu bisa nunjukin performance lu gitu. Tapi pintar juga penting. Yes. Ya sih itu. Dan yang gua baru dapat juga satu poin itu adalah relasi. Oke. Karena relasi itu semakin lu berumur kali ya, gue bilang sebenarnya lingkungan lu semakin kecil kan. Nah itulah kenapa lu mesti tetap jaga relasi lu supaya tetap ada ini nih apa bukan teman ya, tetap ada link-linknya kemana-kemana gitu kan. Terus Relasi bisnis atau relasi dari pertemanan juga nih ya? pertemanan, iya. Ya anggap aja dulu teman dulu gitu kan. Tapi kan nanti bisa jadi bisnis, bisa belajar ilmunya juga dari situ. Oke, terima kasih Bro Mario udah sharing nih mengenai perjalanan karirnya nih. Dari dia di bidang akuntansi, kemudian pindah ke business development. Nah, itu Bro Mario udah sharing ke kita. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Crispy. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dah. Bye.